Hai adik-adik, berjumpa lagi di Arik Channel. Hari ini Arik Channel akan melanjutkan pembahasan buku tema kelas 3, yaitu tema 3, subtema 2, halaman 102. Adik-adik, sebelum kita memulai pada pembahasan, marilah kita klik tombol like dan subscribe-nya serta bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke adik-adik, langsung saja di pembahasan, yaitu kita baca terlebih dahulu halaman 102. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG, liquefied petroleum gas, atau LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar yang kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Jadi menggunakan LPG ini lebih mudah ya adik-adik, lebih terjangkau. Jadi kita tidak membutuhkan lagi seperti minyak tanah, kayu bakar, terus di kompor itu tetap bersih, di dapur itu tetap bersih ya adik-adik. Itu kelebihan dari gas atau LPG. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut di halaman 103, yaitu gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Oke adik-adik, kakak akan menjelaskan cara membaca timbangan. Cara membaca satuan pada timbangan kue perlu diperhatikan penunjuk jarum dan garisnya. Jadi adik-adik, yang pertama garis pendek-pendek menunjukkan satuan gram. Jadi garis pendek itu yang ini ya adik-adik. Yang ini itu adalah garis pendeknya. Dan yang lurus dengan angka ini adalah jarum panjang ya adik-adik. Di mana satu garis pendek bermakna massa 200 gram. Jadi satu garis pendek ini adalah massanya 200 gram ya adik-adik. Selanjutnya, garis panjang menunjukkan satuan kilogram. Nah, garis yang panjang lurus dengan angka ini, angka 0, 1, 2, 3 ini adalah kilogram ya adik-adik. Sedangkan garis pendek tadi adalah gram. Di mana angka kilo yang tertulis yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdapat 4 garis pendek dalam satu urutan kenaikan satuan kilogram. Satu garis pendek bernilai 200 gram karena 1 kilo adalah 1000 gram. Gitu ya adik-adik. Yang dimaksud garis pendek ada 4 ini loh adik-adik ya. 1, 2, 3, 4. Garis pendeknya ini hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan garis panjangnya ini angka 0 sampai angka 5. Garis pendek ini adalah gram dan garis panjangnya adalah kilogram. Penjelasan selanjutnya, jika penunjuk jarum menunjuk angka kilogram tepat,
maka dibaca sekian kilogram. Tetapi jika penunjuk jarum menunjuk bukan angka atau garis pendek, maka ada tambahan satuan gramnya. Oke adik-adik, jadi untuk penjelasan cara membaca timbangan seperti itu, adik-adik, supaya adik-adik lebih paham lagi, mari kita kerjakan soal yang ada di halaman 103. Di sini kakak bantu untuk mengerjakannya ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita lihat jarumnya. Jarumnya ini adalah di angka 5 lebih dari satu garis ya adik-adik. Jadi angka 5 ini tadi adalah jarum panjang. Jarum panjangnya berarti kilogram ya adik-adik. Kakak tulis ini 5 kilogram. Jarum pendeknya kita hitung adik-adik satu ya adik-adik. Kalau hanya satu, tadi masanya adalah 200 gram. Jadi timbangan gambar pertama ini 5 kilo 200 gram ya adik-adik. Sekarang kita lanjut di gambar timbangan yang kedua, yaitu di sini adalah angkanya 4 kilogram ya adik-adik untuk jarum panjangnya. Sekarang untuk jarum pendeknya kita hitung 1, 2, 3. 3 adik-adik jarum pendeknya, berarti satu jarum pendek tadi adalah 200, kalau 3 berarti 600 ya adik-adik. Untuk jawaban gambar kedua yaitu 4 kilogram 600 gram ya adik-adik. Sekarang gambar ketiga. Gambar ketiga ini adalah jarum panjangnya di angka 3, yaitu berarti 3 kilogram. Jarum pendeknya 1, 2. Kalau satu garis pendek ini adalah 200, kalau 2 berarti 400 gram ya adik-adik. Jadi jawaban ini adalah 3 kilo 400 gram. Sekarang gambar keempat adik-adik. Gambar keempat ini adalah hanya di jarum panjang, yaitu di angka 3. Berarti ini jawabannya adalah hanya 3 kilogram ya adik-adik, karena tidak ada di garis yang pendek ya adik-adik. Sekarang lanjut di soal nomor 4, yaitu di sini adalah jawabannya 2 kilo 200 gram ya adik-adik. Untuk soal nomor 6 ini juga hanya menunjuk di jarum panjang, yaitu angka 5. Berarti di sini adalah 5 kilo ya adik-adik. Untuk soal selanjutnya adalah jawabannya ini gambar ikan ini ya adik-adik. Berat gambar ikan ini adalah 4 kilo 200 gram. Dan yang ini 5 kilo 600 gram. Dan gambar terakhir adalah 2 kilogram. Oke adik-adik, untuk pembahasan halaman 103 sekian ini. Kakak lanjut di halaman 104. Di sini ada bacaan ya adik-adik. Mari kita baca terlebih dahulu halaman 104. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015.
Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Oke adik-adik, kita sekarang lanjut di halaman 105 ya adik-adik. Di halaman 105 di sini ada bacaan atau ada berita, yaitu Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 19.25 waktu Indonesia Barat. 7.504 views. Banjarbaru, Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntur Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sering dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Jadi untuk berita pada halaman 105 seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut di halaman 106 yaitu di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita bahas pertanyaan yang ada di halaman 106. Nomor 1. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pesan Presiden mengajak seluruh masyarakat membantu bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Soal nomor 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Jawaban dari kakak yaitu agar segera cepat tertanggulangi dengan baik dan membantu proses pencegahan dengan cara saling menjaga lingkungan. Lanjut di soal nomor 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Jawabannya kakak yaitu kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Untuk soal yang terakhir, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Misalnya ya adik-adik, kegiatan dalam bergotong royong itu membantu membersihkan lingkungan terutama sungai. Oke adik-adik, jadi pembahasan halaman 106 seperti itu. Sekarang kita lanjut di halaman 107. Oke adik-adik, halaman 107 kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang hari ini sudah menyimak dan mengikuti Arik Channel. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.